Assalamualaikum Sobat Fish TV. Oke, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan Sobat nih. Jadi kemarin kan dua video sebelumnya saya membahas tentang set top box digital ya. Dan ternyata banyak banget yang nanyain saya menggunakan antena apa. Oke, jadi sebenarnya saya sudah mereview banyak sekali antena, yaitu di channel Satelit Parabol Depok. Jadi Sobat bisa melihat rekomendasinya di sana. Tapi memang saking banyaknya saya sampai lupa apa aja yang saya bahas di sana gitu ya. Tapi setidaknya di sini saya bisa merekomendasikan sekitar 5 merek dan 5 brand gitu ya. Itu yang sudah saya coba sendiri dan sudah saya review sendiri, hasilnya top. Jadi untuk wilayah saya yang tinggal di Depok ini, itu bisa mendapatkan, bisa dibilang seluruh channel digital yang ada di kota Depok. Bahkan beberapa itu sampai kena yang daerah Bandung gitu, mux dari luar Jabodetabek. Oke, langsung aja ya, kita mulai dari yang nomor 5. Jadi ini bukan berarti nomor 5 sampai 1 itu yang satu terbaik. Bukan berarti seperti itu ya, ini hanya berdasarkan urutan saya membahasnya aja ya. Oke, kita mulai dari nomor 5 yaitu PX. Jadi PX ini adalah brand teknologi profesional dari Taiwan. Ini setiap bulan bahkan itu ada keluaran produk PX terbaru dan produknya makin keren-keren. Dari yang modelnya tipis, dia punya outdoor, dia punya model yang indoor dan outdoor, dan yang terbaru bahkan bentuknya kayak wifi outdoor, lebih keren lagi gitu ya. Itu bisa diletakkan biasanya di indoor dan outdoor kalau untuk PX. Nah, di sini yang saya suka, saya coba ibaratnya kalau sobat bingung nih mau beli yang indoor atau outdoor, bisa coba pilih PX. Untuk PX harganya ya disesuaikan aja sesuai dengan budget sobat, karena antena PX ini harganya bermacam-macam. Jadi range yang dari 100 ribuan sampai yang 500 ribuan pun juga ada. Jadi tinggal disesuaikan budget sobat aja, karena kalau misalkan sobat mau lihat antena PX apa aja yang saya sudah review, bisa lihat ke channel Satelit Parabol Depok. Di sini ya saya kembalikan lagi kepada sobat. Jadi kalau misalkan sobat lokasinya jauh dari perkotaan, jauh dari pemancar siaran TV digitalnya, lebih dari 40 km gitu ya, itu saya sarankan sih menggunakan yang outdoor. Tapi kalau misalkan sobat tinggalnya di daerah perkotaan yang dekat dengan tower pemancar, ya bisa menggunakan indoor. Jadi kalau misalkan ragu juga ya, setidaknya PX-nya kan bisa ditaruh di outdoor, karena PX ini biasanya bisa ditaruh indoor dan outdoor. Itu sih solusi saya yang pertama gitu. Oke ya. Selanjutnya kita lanjut yang nomor 4. Nama antenanya adalah antena Venus cabai rawit. Jadi saya awalnya sempat meragukan karena bentuknya kecil sekali ya. Bentuknya kecil, mungil gitu ya. Saya pikir ini mah hanya antena indoor biasa, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Bahkan tim Venusnya sampai membantu saya untuk instalasi. Karena apa ya, saya takjub aja gitu ya, ini gimana sih gitu. Saya ingin tahu teknologi seperti apa, makanya ya saya bisa ngobrol-ngobrol dengan tim Venusnya, dan saya pun dipasangin di rumah saya, dan hasilnya benar, dapat seluruh channel digital, bahkan sampai 50. Sampai yang dari Bandung, apa ya, Mux Bandung, TVRI Bandung itu bahkan sampai masuk. Itu antenanya kecil, jadi sobat bisa lihat ya, kurang lebih cuplikannya seperti ini. Ini saya pasang di rumah saya dengan tim Venusnya, dan ini mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun awalnya saya dapatnya kurang maksimal karena ternyata saya masangnya terbalik. Jadi di sana dijelaskan secara lengkap ya. Ini nanti untuk link setiap produk yang saya jelaskan mungkin saya taruh di deskripsi video ya, supaya sobat bisa melihat langsung videonya. Untuk antena Venus cabai rawit ini, kalau misalkan sobat punya set top box Venus cabai rawit, itu bisa dipasangkan. Jadi bisa menggunakan booster yang ada di dalam set top boxnya. Jadi bisa sinkron lah, bisa connect lah, karena memang satu produk yang sama atau satu merek ya, jadi pasti sinkron gitu, karena memang sudah desainnya seperti itu. Terus kemudian antena Venus ini juga bisa ditaruh di indoor dan outdoor. Itu sih yang menarik. Jadi kalau misalkan sobat ragu antara bisa dapat enggak gitu ya sinyal antena digitalnya di indoor, ya sobat setidaknya bisa pilih Venus juga. Jadi kalau misalkan di indoor ternyata kurang maksimal, ya tinggal ditaruh di outdoornya aja. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu Intra Zeus. Jadi sebelum saya jelaskan tentang Intra Zeus, di sini ada dua macam. Jadi dua-duanya udah saya coba. Jadi Intra Zeus yang pertama ini ukurannya standar, jadi tidak terlalu panjang, jadi yang nggak ada sambungannya. Dan akhirnya saya coba lagi Intra Zeus yang keluaran terbarunya lagi, ternyata ada sambungannya di depannya. Jadi lebih panjang berapa puluh sentimeter gitu, saya lupa. Kardusnya sama, cuman ada tambahan di dalamnya, jadi dia lebih panjang gitu ya. Nah, ternyata memang hasilnya ya lebih bagus lagi. Apalagi kalau saya di Depok, memang jarak memancar tuh dibilang deket ya enggak gitu, dibilang jauh banget juga enggak. Jadi ya sedang-sedang aja. Akhirnya dari kedua percobaan tersebut, ya antena Zeus yang pendek dan panjang, kalau di tempat saya dapatnya hasilnya sama, karena memang yang pendek aja udah dapat banyak gitu ya, udah dapat lengkap. Yang panjang pun ya sama aja gitu, tetap dapat lengkap. Terus di nomor 2 ini yaitu antena homemade. Jadi anak-anak teknisi di luar daerah yang mencoba membuat antena dengan desain Eropa.
yaitu desainnya saya lupa namanya apa, mungkin nanti beliau bisa langsung komen di deskripsi video ya, karena pernah saya review sendiri. Dan ini sekarang sudah ada dua versi juga, jadi antena versi yang standar yang sudah rakit, jadi memang datang itu kardusnya dibongkar ya siap pasang aja gitu, nggak perlu kita rakit lagi. Dan versi yang kedua, karena banyak yang request sampai luar kota gitu, kalau misal box yang normal kan panjang lebar, akhirnya ya ongkirnya mahal, akhirnya dibuatlah jadi rakitan. Nah, rakitan ini sebutannya antenator breakdown, jadi ya sobat rakit sendiri, jadi punya PR sendiri, tapi ongkos kirimnya jauh lebih murah karena ya cuman seperti bolam yang panjang aja gitu, bolam neon yang panjang. Antenator ini sudah saya coba di Satelit Parabola Epoch, walaupun ada dua jenis, selama sobat masangnya itu bener, itu pasti hasilnya bagus. Karena di sini waktu saya buat video antenator ternyata juga gampang banget. Saya baru taruh asal kira-kira gitu ya, pas scan di bawah langsung dapat seluruh channelnya. Biasanya saya butuh beberapa jam untuk muter-muter antena gitu ya. Ternyata memang sensitivitasnya bagus gitu, walaupun dia tanpa reflektor. Jadi uniknya antenator itu yang gaya Eropa, dia tidak membutuhkan reflektor. Entah rumusnya seperti apa ya, beliau pasti punya rahasia dapurnya lah ya. Tapi antenanya ternyata bagus banget. Walaupun ini homemade, tapi kualitasnya bisa dibilang ya setara dengan antena-antena yang sudah terkenal saat ini. Tapi sayangnya karena masih produksi homemade, jadinya antenanya masih diproduksi secara terbatas. Mungkin sobat bisa nyari secara online, atau nanti seluruh link pembelian dari semua antena yang saya jelaskan di sini juga ada di deskripsi video ya. Oke, di nomor 1, jadi ini adalah antena favorit saya sih sebenarnya. Jadi bukan yang paling bagus juga, tapi saya favorit karena memang saya pakai dari zaman dulu di tempat orang tua saya, terus di tempat saya. Dan antena HDU25 ini juga ada dua jenis. Jadi tulisannya HD strip U25, yang satu lagi adalah HDU strip 25. Yang membedakan adalah siripnya. Dan saya sudah coba keduanya, jadi yang versi dengan sirip dan tanpa sirip. Di tempat saya hasilnya sama ya, sama-sama mendapatkan di sini sih 50 channel digital, itu yang termasuk MUX Bandung masuk ya, kena scan saking kuatnya gitu ya daya tangkapnya. Jadi saran dari saya sih kalau misalnya sobat mau beli yang ada aja, mau beli yang ada siripnya atau yang enggak ya terserah, karena memang di sini yang saya coba sendiri hasilnya sama aja sih. Oke, jadi yang terakhir adalah tipsnya. Jadi pertama, sobat pastikan dulu zona tempat sobat itu sudah terjangkau oleh digital apa enggak. Biasanya di sini ada aplikasi pencari sinyal TV digital di Play Store, saya lupa namanya apa. Mungkin nanti saya tampilin di samping kiri sini bentuk aplikasinya, tapi saya juga nggak tahu aplikasi itu akurat apa enggak ya. Setidaknya banyak teknisi juga sih yang sudah menggunakan patokan atau acuan dari aplikasi tersebut. Jadi di sana ada zona-zonanya juga ya. Terus kemudian setelah sobat tahu jarak sobat ke pemancar berapa nih jauhnya, baru di sana sobat perkirakan apakah kebutuhan yang tepat untuk antena di rumah sobat. Kalau misalkan letaknya jauh ya, bahkan di atas 80 km gitu, jauh banget ya, itu lebih baik pakai antenanya yang mahal sekalian, yang bagus sekalian. Tapi bukan berarti yang mahal itu pasti bagus ya, tapi ya disesuaikan tadi ya. Kalau saya paling ya antena HDU25 atau antena Tor gitu kalau emang tempatnya jauh banget. Jadi saya sekalian pakai yang besar yang panjang gitu. Terus kalau misalkan sobat lokasinya di lembah, nah ini dia yang perlu hati-hati. Jadi banyak sekali perumahan di daerah saya, di Depok, Jatijajar, pokoknya di sekitaran Depok nih sampai Margonda, itu perumahan banyak sekali yang apa ya, dataran rendah gitu. Jadi yang klaster-klaster tapi dataran rendah. Kalau sudah dataran rendah, apalagi di sekitarnya banyak bukit, biasanya antena apapun ya susah karena blank gitu ya, sinyalnya sulit untuk masuk. Apalagi sinyal digital yang menurut saya lebih berat gitu ya jangkauannya. Makanya kalau misalkan memang sobat tempatnya lembah atau mungkin dulu perumahannya bekas sawah yang benar-benar di bawah banget, di kanan kirinya bukit tinggi, itu ya susah. Itu paling solusi dari saya parabola. Karena kalau misalkan untuk antena, menurut saya ya bisa sia-sia aja nanti udah beli set top box, beli antena, beli kabel, beli tiang. Nah itu jadinya ya kebuang percuma gitu, sia-sia. Lebih baik yang pasti-pasti aja di parabola sih. Itu pendapat saya. Terus selanjutnya adalah tiang. Tiang ini penting ya, tiang juga harus disesuaikan. Kalau sekarang itu sudah enak ya, sobat beli online, ada tiang yang ukurannya pendek, tapi kalau ditarik panjang itu bisa sampai 3 meter. Itu yang paling pendek. Tapi setahu saya sekarang ada yang sampai 6 meter. Jadi kalau mau beli di toko besi itu biasanya 6 meter ke atas dan bawahnya susah. Jadi kalau misalkan mau beli yang tiang antena yang online itu justru yang bisa dilipat tuh lebih simple sih. Dan ini lebih enak juga ya, kita kebutuhannya berapa tingginya. Karena di saat sobat lokasinya udah bagus, itu sebenarnya ketinggian juga nggak bagus ya, karena bisa kena angin gitu antenanya.
Jadi ya ini emang harus disesuaikan, belum tentu makin tinggi itu makin bagus. Jadi disesuaikan lokasi. Kalau di tempat saya itu sih ya sekitar 12 meteran kalau nggak salah, di tempat saya itu udah cukup. Karena memang kalau dari bawah ke atas tuh lebih tinggi ya. Saya masangnya di dak itu 4 meter lagi ke atas. Jadi di tempat saya segitu sudah cukup gitu. Dan yang terakhir adalah kabel dan konektor. Ini yang paling penting. Jadi semuanya sudah bagus, set-top box-nya sudah bagus, antenanya sudah bagus. Tapi ternyata sobat tidak bisa merangkai kabelnya. Jadi untuk rangkaian kabel misalkan masang konektor, terus ada juga yang rangkaian di tembok yang ditanam, terus kan itu butuh yang colokan di tembok gitu ya. Itu ternyata banyak banget yang short, yang konslet. Jadi kalau di STB tulisannya biasanya ya itu saluran pendek gitu ya, jadi konslet. Karena tembaga di bagian tengah itu menempel dengan serabutnya, dan ini tidak boleh terjadi gitu. Jadi banyak banget sih ini yang salah dalam instalasi kabelnya. Jadi di sini saya sarankan mungkin sobat bisa lihat YouTube dulu. Saya juga pernah buat panduannya cara memasang konektor TV-nya yang baik dan benar itu seperti apa. Karena kalau dijelaskan tuh agak susah. Memang harus sambil praktek. Dan saya sendiri pun sebenarnya kurang suka menggunakan konektor yang nyambung di tembok. Biasanya saya putusin tuh, saya sambungin langsung gitu ya. Kalau misalkan yang model nempel di tembok, jadi tanpa sambungan ke tembok. Atau untuk yang bagian ujungnya saya biasanya pakai konektor CCTV atau konektor F5 namanya, baru disambungkan dengan konektor TV. Jadi dia ditekuk pun nggak akan patah. Karena kalau konektor jack TV yang biasa ditekuk itu biasanya patah dan bisa lepas. Oke, itu aja sih tips dari saya. Semoga tips ini bisa menjawab dan membantu sobat ya. Jika sobat suka videonya jangan lupa di like, dan bagi sobat yang pakai antena apa itu boleh sharing dapat channelnya berapa ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Fish TV agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sahabat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.